wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhendra, NIM 19060065, dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Publik. Video ini merupakan tugas akhir dari metodologi penelitian tentang pembahasan dari bab 1. Judul yang saya dapatkan yaitu tentang pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Sri Ulfa Sentosa, MSI, kemudian Bapak Dr. Alfons Satrianto, SE, ME. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan tentang latar belakang. Persoalan kemiskinan itu merupakan masalah yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan yang dihadapi oleh Indonesia. Masalah kemiskinan itu menjadi persoalan yang serius karena dampak yang ditimbulkannya. Kemiskinan itu menyebabkan ribuan orang sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu pangan, sandang, dan maupun kebutuhan pokok lainnya yang terbatas. Kemiskinan juga menyebabkan ribuan anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya untuk meraih pendidikan yang layak karena kesulitan-kesulitan dan keterbatasan biaya yang dimiliki oleh keluarganya. Kemudian dalam layanan kesehatan dan kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, serta menguatnya arus migrasi terpusat ke kota, sehingga terjadinya ketimpangan atau ketidakmerataan penduduk. Ini berdasarkan menurut Rafani dan kawan-kawan pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu faktor yang sangat penting untuk mengatasi atau mengurangi kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran adanya perkembangan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor di suatu negara untuk memajukan negaranya atau menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Suatu perekonomian bisa dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila tingkat transaksi atau kegiatan ekonomi yang lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Ketika perekonomian suatu negara mengalami peningkatan dan perkembangan, itu berarti terjadinya pertumbuhan atau kemajuan ekonomi yang lebih baik. Dan begitu sebaliknya, ketika perekonomian itu tidak berkembang, maka terjadilah permasalahan perekonomian dan sosial, menurut Windra, Marwoto, dan Rafani pada tahun 2016. Ketika pendapatan masyarakat rendah, tentu akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang mana akan mengakibatkan kenaikan pada tingkat kemiskinan. Nah, kemiskinan juga diakibatkan oleh pengangguran yang tinggi, sehingga permasalahan antara pengangguran dan pendidikan itu sama-sama sangat berkaitan dan terhadap kualitas sumber daya manusia. Contohnya, seperti ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya atau kita sebut sebagai orang miskin, nah maka mereka tidak akan dapat untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang akan berdampak pada pendapatan mereka yang rendah. Nah, dilihat dari kasus-kasus tersebut, maka hal yang paling mendasar dan utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan itu adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai banyak sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Namun, pemerataan pembangunan di Sumatera Barat itu masih juga belum merata di setiap kabupatennya, sebab masih banyak ketimpangan pendapatan yang perlu diperbaiki. Usaha dalam pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari akar permasalahannya yang terjadi di sebuah daerah. Salah satunya adalah ketenaga kerjaan yang perlu penanganan yang serius.
Saya akan menjelaskan tabel 1, yaitu tentang jumlah penduduk miskin dan laju pertumbuhan dari penduduk miskin di Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, tahun 2016 itu jumlah penduduk miskin ada sekitar 3.715.500 penduduk miskin. Kemudian pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin itu 3.645.100 dengan laju pertumbuhan itu minus 1,89. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin itu berkisar sekitar 3.571.300 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 berjumlah 3.482.200 jiwa. Kemudian pada tahun 2020 itu berkisar 3.442.300 jiwa. Pada tahun 2021 yakni 3.706.700 jiwa. Nah, di sini terlihat adanya peningkatan yang pada tahun 2020 itu sebesar 3,4 juta. Tetapi pada tahun 2021 itu 3,7 juta. Ini berarti adanya peningkatan pada jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat. Dengan laju pertumbuhan penduduk miskin itu sekitar 7,68%. Nah, dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa itu yang awalnya dari tahun 2016 sampai 2020 itu cenderung mengalami penurunan. Tetapi pada tahun 2021 itu mengalami peningkatan yang besar. Peningkatan itu terbesar terjadi yakni sebesar 7,68%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel yang kedua, yakni jumlah populasi penduduk dan laju pertumbuhan populasi penduduk di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, dari tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat itu berkisar 5.259.528 jiwa. Kemudian pada tahun 2017 itu berkisar 5.321.489 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,18%. Selanjutnya pada tahun 2018 itu berkisar 5.382.077 jiwa, yakni dengan laju pertumbuhan sebesar 1,14%. Kemudian pada tahun 2019 itu berkisar 5.441.197 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,1%. Kemudian pada tahun 2020 berkisar 5.534.472 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk yakni 1,71%. Kemudian pada tahun 2021 berkisar sekitar 5.580.232 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,83%. Nah, dari tabel 2 tersebut bisa kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2021 itu lebih cenderung mengalami peningkatan dan peningkatan tertinggi itu ada pada 3 tahun terakhir, yakni 2019 sampai 2021. Kemudian laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah pada tahun 2020 yakni sebesar 1,71%. Nah, menurut Adam Smith, pertumbuhan penduduk itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya pertambahan jumlah penduduk itu dapat memperluas pasar dan juga dapat memperluas meningkatkan tingkat garis spesialisasi dalam suatu perekonomian. Nah, dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi itu akan dapat bertambah. Dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang baik di antara para tenaga kerja, itu akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Sebab dengan adanya garis spesialisasi, itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan juga meningkatkan perkembangan teknologi. Dengan pertumbuhan penduduk bisa saja dapat menurunkan kemiskinan.
Nah, kemudian akan ditampilkan tabel ketiga, yaitu tentang tingkat pengangguran terbuka dan laju tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai 2021. Nah, pada tahun 2016 tingkat pengangguran terbuka itu sekitar 5,58%. Kemudian pada tahun 2017 itu sebesar 5,66% dengan laju pertumbuhan 1,43%. Kemudian pada tahun 2018 itu ada sekitar 5,38% dengan laju pertumbuhan minus 4,95%. Kemudian pada tahun 2019 itu berkisar 6,88% dengan laju pertumbuhan yakni 27,88%. Kemudian pada tahun 2020 yakni sebesar 6,52% dengan laju pertumbuhan dengan laju tingkat pengangguran terbuka itu minus 5,23%. Kemudian pada tahun 2021 sebesar 6% dengan laju pertumbuhan tingkat pengangguran terbuka itu minus 7,98%. Nah, dari tabel 3 tersebut bisa kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2021 itu mengalami penurunan dan peningkatan. Nah, berdasarkan data tabel tersebut, data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat itu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019, tetapi mengalami penurunan di tahun 2020 sampai 2021. Menurut Yulina Yaakob pada tahun 2012, upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan adalah sama-sama pentingnya. Nah, secara teori, jika masyarakat tidak menganggur atau mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimilikinya dari bekerja, itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka itu tidak akan miskin gitu. Nah, sehingga dapat dikatakan dengan tingkat pengangguran yang rendah atau dengan kesempatan kerjanya yang tinggi, maka tingkat kemiskinan juga menjadi rendah. Kemudian akan ditampilkan tabel keempat, yaitu upah minimum provinsi dan laju upah minimum provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, pada tahun 2015 upah minimum provinsi itu berkisar Rp1.615.000. Kemudian pada tahun 2016 itu Rp1.800.725 dengan laju 11,5%. Kemudian tahun 2017 yakni 1.950.000 dengan laju 8,29%. Selanjutnya pada tahun 2018 sekitar Rp2.119.067 dengan laju 8,67%. Kemudian pada tahun 2019 yakni sekitar Rp2.289.220 dengan laju 8,03%. Kemudian pada tahun 2020 itu sebesar Rp2.484.041 dengan laju 8,51%. Kemudian pada tahun 2021 yakni juga sama dengan tahun 2020, yaitu Rp2.484.041 dengan laju 0%. Nah, dari tabel 4 tersebut dapat kita lihat bahwa upah minimum Provinsi Sumatera Barat itu cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2021 dengan laju terbesar terjadi pada tahun 2016 yakni dengan laju sebesar 11,50%. Namun pada tahun 2021 upah minimum provinsi itu sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp2.484.041 dengan laju 0% dari tahun sebelumnya. Nah, kenaikan dari upah minimum itu bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak untuk masyarakat dan juga agar konsumsi masyarakat menjadi meningkat. Meningkatnya konsumsi masyarakat ini juga bisa mendorong munculnya jenis usaha-usaha baru sehingga
potensi terbukanya lapangan karyawan baru itu dapat semakin besar. Dengan adanya kemandirian masyarakat, ini juga memperkuat ekonomi pribadi mereka dan juga berdampak pada menguatnya perekonomian daerah secara keseluruhan. Adanya usaha baru ini juga akan dapat menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Nah, jadi dari latar belakang saya mendapatkan variabel terikat, yaitu variabel Y, yaitu adalah kemiskinan di Indonesia. Kemudian untuk variabel bebasnya yaitu X1-nya yaitu pertumbuhan penduduk, kemudian X2-nya tingkat pengangguran, kemudian untuk X3-nya yakni tingkat upah minimum provinsi. Nah, jadi dapatlah rumusan masalah. Dengan rumusan masalah yang pertama, sejauh mana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, sejauh mana pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang ketiga, sejauh mana pengaruh tingkat upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang keempat, sejauh mana pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat upah minimum provinsi secara bersamaan mempengaruhi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan tujuan penelitian, yakni yang pertama untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tingkat upah minimum provinsi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang keempat untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat upah minimum provinsi secara bersamaan mempengaruhi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan manfaat penelitian ini, yang pertama untuk pengembangan ilmu ekonomi publik, khususnya dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Yang kedua untuk mengambil kebijakan, yaitu seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, dan pengambil kebijakan-kebijakan lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk peneliti lebih lanjut yang meneliti tentang ekonomi publik, khususnya tentang kebijakan tingkat upah, penyediaan lapangan kerja di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang keempat bagi penulis, yakni untuk memenuhi tugas akhir dari metodologi penelitian, sekaligus untuk menjadi cikal bakal dalam penulisan skripsi dengan syarat untuk mencapai gelar sarjana di Universitas Negeri Padang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian dan penjelasan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.